Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan kita sampai pada Al-Fasl Rabi' Aqidatul Imam Syafi'i fi Sahabah, yaitu bagaimana akidah Imam Syafi'i tentang para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca muqaddimah daripada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wa qala wa man adrakna mimman narda au hukiya lana anhu bi baladina wa masaru fi ma lam ya'lamu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatan ila qaulihim in ijtama'u aw qauli ba'dihim in tafarraqu. Para ulama, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita dapati, yang kita jumpai atau yang diceritakan kepada kita tentang kisah mereka di negeri kita, bahwasanya mereka para ulama, jika mereka tidak mengetahui hadis dari Rasulullah SAW tentang suatu ajaran atau tentang suatu perbuatan, maka mereka para ulama merujuk kepada ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika mereka berijma', bersepakat, maka para ulama tersebut merujuk kepada kesepakatan para sahabat jika tidak didapati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan. Ini diantara sikap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga ulama-ulama terdahulu sebelum beliau, yaitu ittiba kepada para as-sahabah atau mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW, khususnya ketika mereka telah bersepakat. Namun ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat itu sendiri, mereka pun tetap mengambil ucapan dari sebagian para as-sahabah. Fahakadha naqul, kata Imam Syafi'i, inilah yang kita katakan. Ini di antara sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, yang mana dulu mungkin pernah kita sampaikan, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah SAW secara global ada 5. Yang pertama, mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Yang ini merupakan ciri keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hubbul ansar minal iman. Cinta kepada para sahabat Ansar khususnya merupakan keimanan. Wa bughdul ansar nifaqun. Dan membenci kelompok Ansar, para sahabat Rasulullah SAW, adalah suatu kemunafikan. Dalam riwayat lain, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan cinta kepada para sahabat al-Ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan benci kepada kelompok al-Ansar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasulnya memuji mereka. Kewajiban kita memuji para sahabat. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i pada pertemuan yang lalu, yaitu wajibnya memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang yang terbaik di antara semua umat manusia setelah para al-anbiya. Imam Syafi'i kemarin mengatakan wa ara'uhum lana ahmadu wa aula bina min ra'ina.
pendapat mereka lebih baik daripada pendapat kita. Mereka lebih dibandingkan dengan kita dalam segala kebaikan. Maka wajib bagi kita memuji para as-sahabat. Yang ketiga, tidak dibolehkan untuk kita mencaci maki seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW, fa'lam annahu zindiq." Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki satu dari para sahabat Rasulullah SAW saja, maka dia adalah seorang yang zindik, munafik. Li'anna al-Qur'an haqqun, atau li'anna al-Qur'an indana haqqun wa rasul indana haqqun. Karena Al-Qur'an menurut kita adalah hak dan sunnah Rasulullah SAW adalah hak. Wa inna ma'adda ilaina hadzal kitab wa sunnah ashabur Rasulullah SAW. Yang membawakan, menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah pertama kali adalah para sahabat. Seandainya tidak ada para sahabat, ba'dallah azza wa jalla, tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita. Yang membawa Islam pertama kali adalah para sahabat Rasulullah SAW. Innama yuridun an yajrahu syuhudana liyubtul kitab wa sunnah. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci maki para sahabat itu sebetulnya intinya ingin untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma lewat siapa? Lewat para sahabat. Sebagaimana kalau di pengadilan, kalau sudah para saksinya dibatalkan, maka apa? Persaksiannya tidak diterima. Demikian pula orang-orang yang mencaci maki para sahabat, sebetulnya intinya adalah untuk menghancurkan Islam, untuk mencela Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Namun apa? Tidak secara langsung. Namun apa? Lewat para sahabat dicaci maki dahulu, untuk apa? Terakhirnya menghancurkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wal jarhu bihim aula, kata Abu Zur'ah Ar-Razi, mencaci maki mereka yang mencaci para sahabat itu yang lebih utama, wahum zanadiqah. Dan yang mencaci maki para sahabat itulah kelompok zindiq. Ini adalah kesepakatan para ulama untuk kita mencaci orang yang mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Kewajiban kita membela para sahabat. Kewajiban kita adalah mencela orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Harus kita ingkari mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Tidak boleh kita tinggal diam, karena para sahabat banyak berjasa kepada kita. Mereka yang datang membawa al-Islam sampai Islam itu kepada kita sekarang ini. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah mendoakan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, kewajiban mereka, tugas mereka adalah berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan." Para sahabat yang paling pertama mendapatkan doa kita ini. Kemudian yang kelima, di antara tugas kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW yang paling utama juga adalah al-iqtida'u bihim, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Karena tidak akan mungkin kita mendapatkan petunjuk kecuali lewat jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Kita selalu membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar dan jalannya Umar, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Secara tidak langsung kita telah berdoa kepada Allah, meminta agar kita menjadi para pengikut para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana tidak ada keimanan kecuali dengan mengikuti imannya para sahabat Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, tidak akan mungkin orang itu mendapat as-siratal mustaqim, meraih petunjuk Allah, kecuali lewat jalannya, metodenya para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang paling tahu al-haq, mereka yang langsung belajar al-haq dari Rasulullah SAW. Ini 5 kewajiban atau sikap seorang hamba, seorang muslim terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Mencintai para sahabat, memuji para sahabat, mendoakan para sahabat, tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana Rasul mengatakan, "La tasubbu ashabi," janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Kemudian yang kelima, wajibnya mengikuti jejak mereka dalam segala urusan agama ini.
khususnya dalam masalah al-aqidah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya para ulama-ulama sebelum kita yang kita jumpai atau guru-guru kami dan juga yang lainnya, mereka sepakat jika tidak mendapati hadis Rasulullah SAW tentang suatu permasalahan, mereka merujuk kepada ijma'nya para sahabat. Atau kalau tidak ada ijma', mereka mengambil sebagian ucapan para sahabat. Artinya tetap merujuk kepada para sahabat, menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Fahakada naqul, demikianlah yang kami ucapkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wala nakhruju min aqawilihim, walam nakhruj min aqawilihim. Kami, kata Imam Syafi'i, tidak akan mungkin keluar daripada ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana jika orang itu keluar dari metodenya para sahabat Rasulullah SAW, maka Allah akan mengancamnya dengan ancaman yang sangat berat. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman, mengikuti selain jalannya para sahabat, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan tempatnya adalah neraka jahanam. Wasaat masir, dan jahanam merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini ancaman Allah bagi mereka-mereka yang menyelisihi jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Imam Syafi'i mengatakan, walam nakhruj min aqawilihim. Kita tidak akan mungkin keluar dari ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Wa in qala wahidun minhum wa la yukhalifu adun ghairuhu akhadna bi qawlihi. Dan jika seorang dari mereka mengatakan suatu ucapan dan tidak diselisih oleh selainnya, maka kita pun akan mengambil ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Ini intinya bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ketika tidak mendapati hadis Rasulullah SAW tentang suatu permasalahan, beliau merujuk kepada ucapan para sahabat Rasulullah SAW, dan itu metode para ulama sebelum beliau dan metode beliau dan juga ulama-ulama ahli sunnah sampai saat ini. Wa qala rahimallahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ma'ara annan nasa ubtulu bisyatmi ashabi Rasulullah SAW illa liyazidahumullahu bidzalika thawaban inda inqita'i amalihim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah aku melihat manusia itu diuji dengan mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW kecuali agar Allah menambahkan kepada para sahabat Rasulullah SAW pahala meskipun amal mereka telah terputus. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua takdir Allah itu ada baiknya. Di antaranya apa? Ketika banyaknya orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, itu di antara manfaatnya agar para sahabat Rasulullah SAW tetap mendapatkan pahala meskipun mereka telah meninggal dunia. Semakin dicaci maki, maka para sahabat tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka lah yang mencaci maki itu yang akan dilunturkan, yang akan dibatalkan sama amal ibadah mereka. Apalagi mereka meyakini para sahabat telah kafir dan sebagainya, maka mereka lah orang-orang yang telah dibatalkan amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah telah menyatakan di antara sifat orang kafir yaitu mereka yang membenci para sahabat Rasulullah SAW, murka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Fatah ayat yang terakhir Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar. Allah menjadikan orang kafir itu murka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kata Imam Malik rahimahullah, orang-orang Syiah Rafidhah mereka kafir berdasarkan ayat ini. Karena apa? Mereka orang Rafidhah, orang Syiah, mereka sangat benci kepada para sahabat. Dan Allah mengatakan orang kafir cirinya adalah mencaci maki, murka kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat semakin dicaci maki, semakin mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah di balik semua perbuatan orang-orang al-bidah tersebut. Wa fi riwayat Rabi' bi makna wa qala illa liyajzi Allah azza wa jalla lahumul hasanat wa hum amwat. Tidaklah mereka semakin mencaci maki para sahabat, melainkan Allah semakin memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat Rasulullah SAW meskipun mereka telah meninggal dunia. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa qala rahimallah fi fadl khulafa'ir rasyidin wa darajatin bainas sahabah.
Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan para khulafa ar-rasyidin dan kedudukan mereka di antara para as-sahabat. Kita yakini para sahabat adalah manusia yang terbaik di atas muka bumi ini setelah para anbiya. Cuma di antara yang baik tadi, di antara yang mulia tadi, ada yang paling mulia. Sekali lagi kita yakini para sahabat semuanya adalah manusia-manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini setelah para anbiya. Cuma di antara yang mulia tersebut ada yang paling mulia, yaitu dikatakan di sini para al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah orang yang paling terbaik di antara para sahabat yang mulia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, afdalun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali ridwanullah alaihim. Semulia-mulia manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala rahimallah, beliau juga mengatakan at-tafdil yabda bi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Imam Syafi'i berkata, kemuliaan itu atau pemuliaan itu dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Dan ini juga sekaligus membantah kelompok Asy-Syiah qatalahumullah yang mereka meyakini bahwasanya yang terbaik adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan lebih dari itu, naudzubillah min dzalik, mereka mengkafirkan selain yang mereka yakini sebagai ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar dan Utsman merampas kekhalifahan daripada Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Jibril itu salah alamat ketika memberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih pantas dari Rasul adalah Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Atau mungkin mereka sebagian mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar yang merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Makanya mereka sangat benci kepada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan mereka memiliki doa yang mereka namakan doa dua berhala Quraisy, doa usonamai Quraisy, yang mereka mengatakan dalam doa mereka, khususnya ketika mereka mengucapkan salam ketika sholat, mereka tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, cuma mereka menepukkan tangan mereka di atas paha mereka dengan mengatakan Allahumma ansonamai Quraisy, Allahumma ansonamai Quraisy. Kalau kita perhatikan orang-orang Syiah ketika mereka salam, mereka menepukkan tangan mereka di atas paha mereka, karena mereka punya ajaran sendiri, punya agama sendiri yang jauh berbeda dengan ajaran al-Islam. Mereka mengatakan, ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah Abu Bakar dan Umar. Semoga laknat Allah kepada mereka, orang-orang Syiah qatalahumullah. Para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar wa Umar. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah yang berbeda dengan keyakinan Asy-Syiah. Maka sering kita sampaikan, tidak akan mungkin bisa disatukan antara Syiah dengan As-Sunnah. Tidak akan mungkin bisa bersatu antara kelompok Syiah dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak akan mungkin disatukan antara surga dan neraka, antara tauhid dengan asyirik, antara iman dengan kekufuran. Mereka adalah orang-orang jauh daripada ajaran al-Islam. Wa qala Rabi bin Sulaiman, sami'tu Syafi'iyya yaqulu fi tafdhil Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun. Kata Ar-Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ketika membandingkan antara para sahabat tadi yang empat, beliau mengatakan yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian, wa mimma yurwa anhu fi dzalika min asy-syi'ri qauluh. Di antara ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan dalam bentuk syair, Imam Syafi'i berkata, syahidtu bi anna Allah la syai'a ghairuhu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu annal ba'tsa haqqun wa ukhlisu. Dan aku bersaksi bahwasanya hari kebangkitan adalah hak dan aku mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Wa anna oral imani qaulu muhsinin wa fi'lu zakiyyin qad yazidu wa yanqus. Bahwasanya sekuat-kuat tali keimanan adalah ucapan yang baik dan perbuatan yang suci, yang mana iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.
wa anna Aba Bakrin khalifatu Ahmada, dan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Hafsin 'alal khairi yahlisu, dan bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang selalu semangat dalam berbuat kebaikan. Wa asyhadu rabbi anna Utsmana fadilu, dan aku bersaksi kepada Rabbku bahwasanya Utsman adalah manusia yang mulia. Wa anna Aliyan fadluhum mutakhassisu, dan bahwasanya Ali memiliki keutamaan yang khusus. A'immatu qaumin yuqtada bihudahum, mereka adalah imam-imam kaum muslimin yang wajib untuk diikuti jejak mereka. Lahallahu min iyyahum yantanaqasu, dan semoga laknat Allah bagi mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, khususnya yang 4. Fama li ghuwatin yastumuna safahatan, tidaklah mereka-mereka yang mencaci maki para khulafa ar-rasyidin atau para sahabat kecuali karena kedunguan dalam dirinya. Wa malisafin la yujabu fayuhrasu, dan orang yang dungu tadi itu tidak perlu untuk dijawab ucapannya. Artinya tidak perlu banyak digubris kecuali kalau untuk membantah mereka. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i yang mana intinya beliau dengan jelasnya, dengan gamblangnya menjelaskan kepada kita bahwasanya yang paling mulia di antara semua para sahabat adalah 4 tadi. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ini sekali lagi merupakan sikap Imam Syafi'i rahimahullah yang mencela orang-orang yang mencela para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, ikuti jejak Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu dalam membela para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencaci orang yang mencaci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka, entah dari golongan Syiah atau dari yang lainnya. Kemudian al-adillah ala fadl Abu Bakar wa sihhati khilafatihi. Sekarang dibawakan oleh pengarang di sini tentang dalil-dalil tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qad istadalla al-Imam Syafi'i rahimahullah ala dzalik bi umurin. Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Rasul SAW, beliau membawakan banyak dalil, khususnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ba'dul isyarat anin Nabi SAW allati tusyiru ila khilafati min ba'di biduni tasrih. Itu banyak hadis-hadis Rasul SAW yang mengisyaratkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan semua para sahabat yang lain, dan juga tentang orang yang paling berhak mendapatkan kekhalifahan sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Meskipun tidak jelas betul, cuma ada isyarat yang mengisyaratkan orang terbaik setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang paling berhak mendapatkan kekhalifahan setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya faqad rawa rahimallahu bi sanadihi an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anna imra'atun atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa sa'alatu an shay'in fa amaraha an tarji'ah. Sang wanita tadi meminta sesuatu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita tersebut untuk pulang. Faqalat, kemudian sang wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, in raja'tu falam ajidka ka'annaha ta'nil maut. Perempuan tersebut atau wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku kalau kembali kepadamu namun aku tidak mendapatimu, artinya engkau telah meninggal dunia, apa yang aku harus perbuat? Maka Rasul mengatakan, fa'ti Abu Bakrin, datanglah kepada Abu Bakar. Ini meskipun tidak langsung dikatakan oleh Rasulullah bahwa beliau yang paling baik, beliau yang menjadi khalifah setelah beliau, namun ini isyarat yang sebenarnya sudah jelas bahwasanya sepeninggal beliau yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini juga disepakati oleh para sahabat. Makanya ketika terjadi pemilihan siapa yang menjadi khalifah setelah beliau meninggal dunia, maka
langsung dipilih Abu Bakar As-Siddiq karena keyakinan mereka Abu Bakar As-Siddiq orang yang terbaik di antara mereka. Kemudian wa bisanadi an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dengan demikian pula Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Ikutilah dua orang sepeninggalku nanti, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ini jelas bahwasanya yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa qala rahimallahu, Imam Syafi'i juga berkata, wa ma ikhtalafa ahadun min as-sahaba wa tabi'in fi tafdili Abu Bakar wa Umar wa taqdimiha ala jami' sahabat. Tidak ada perselisihan sama sekali antara para sahabat atau antara para tabi'in tentang siapa yang mulia di antara para sahabat, atau tidak ada perselisihan di antara para sahabat dan para tabi'in bahwasanya yang paling mulia di antara para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa inna ma ikhtalafa man ikhtalafa minhum fi Ali wa Utsman. Namun pada zaman dahulu memang ada perselisihan di antara para ulama salaf tentang siapa yang mulia, apakah Ali lebih mulia daripada Utsman ataukah Utsman lebih mulia daripada Ali. Ini saja perselisihannya. Adapun Abu Bakar wa Umar sepakat ini yang terbaik di antara semua para sahabat. Kecuali orang Syiah yang mereka sangat jauh daripada al-Islam. Mereka mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan Abu Bakar Khattab. Ini ucapan yang tidak perlu untuk kita jadikan sebagai patokan. Ini adalah ucapan selain orang-orang kaum muslimin. Adapun ulama salaf dahulu, perselisihan mereka itu apakah yang paling mulia, Ali ataukah Utsman? Ini perselisihan. Oleh karena itulah kalau kita mendapati ulama salaf terdahulu yang disifati dengan tasyayyu, itu maksudnya adalah sebagian mereka lebih mendahulukan Utsman daripada Ali atau mendahulukan Ali daripada Utsman radhiyallahu taala anhu. Namun setelah itu terjadi kesepakatan yang paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar adalah Utsman radhiyallahu anhu sesuai dengan kesepakatan para sahabat ketika memilih mereka sebagai khalifah. Ini perselisihan dalam masalah keutamaan pribadi mereka. Adapun masalah kekhalifahan sepakat setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dibedakan ada dua permasalahan di sini. Seperti hal ini disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dalam masalah kekhalifahan sepakat para sahabat, sepakat ulama Ahlussunnah setelah Umar bin Khattab yang menjadi khalifah adalah Utsman. Yang paling berat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sepakat masalah kekhalifahan. Adapun masalah keutamaan pribadi antara Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhu, mana yang lebih mulia? Ini ada perselisihan dahulu dari kalangan para ulama. Cuma tetap yang rajih, yang kuat, yang benar bahwasanya Utsman lebih mulia daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena para sahabat dahulu memilih Utsman radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun kalau ada dahulu ulama salaf yang lebih memilih condong kepada Ali daripada Utsman, tidak dikatakan sebagai ahli al-bidah. Ini adalah perselisihan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sekali lagi, kalau masalah Abu Bakar wa Umar, mana yang lebih mulia daripada Ali? Sepakat Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada Ali radhiyallahu taala anhu, al-Khalifatur Rasyid. Wa minhum man qaddama Aliyan ala Utsman. Sebagian ulama terdahulu ada yang mendahulukan Ali daripada Utsman dalam masalah keutamaannya. Wa minhum qaddama Utsman ala Aliyin. Sebagian mereka ada yang lebih mendahulukan Utsman daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa nahnu la nuqatti'u ahadan min ashabi Rasulullah SAW fima fa'alu. Dan kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak menyalahkan seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW atas apa yang mereka perbuat. Khususnya ketika terjadi peperangan di antara mereka, pertikaian di antara para sahabat Rasulullah SAW, antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, antara Aisyah dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, maka tidak perlu untuk kita menyalahkan salah satu pihak. Kita mengatakan mereka adalah orang-orang mujtahid, ahli ijtihad.
salah pun di antara mereka tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa akhta falau ajrun wahid." Barang siapa di antara para hakim tersebut yang salah, maka tetap mendapatkan satu pahala. Artinya tidak boleh untuk apa? Dicaci maki. Nanti akan ada juga ucapan ulama masalah tentang hal ini. Artinya apa? Tidak boleh kita untuk menyalahkan salah satu pihak karena mereka adalah orang-orang mujtahidun. Kalau mereka pun salah, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun apa? Menjanjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Fatah juga, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dari para sahabat maghfiratan, ampunan dan pahala yang sangat besar. Maka jangan apa? Terlalu di dalam-dalami masalah perselisihan antara para sahabat. Cukup kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang terdahulu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Para sahabat sudah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan janji banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pikirkan diri kita. Apa kita akan bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan? Maka jangan sekali-kali mempersoalkan masalah perselisihan antara para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang ahli ijtihad. Mereka akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa yastadillu ala sihhati khilafah Siddiq radhiyallahu anhu bi ijma'i sahabat radhiyallahu anhu. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan ijma'nya para sahabat tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, itarran nasu ba'da Rasulullah SAW ila Abi Bakrin falam yajidu tahta adimis sama khairan min Abi Bakar min ajli dzalik istamaluhu ala riqabin nas. Manusia telah sepakat setelah meninggalnya Rasulullah SAW untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun pada awal mulanya ketika terjadi pemilihan siapa khalifah setelah Rasulullah SAW ada sedikit perselisihan, namun hal itu tidak menyibukkan mereka. Dengan singkat langsung mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah bedanya para sahabat dengan orang-orang yang ada sekeliling kita yang haus dengan kekuasaan. Para sahabat dahulu sangat singkat pemilihan siapa? Al-Khalifah, pemimpin dunia kaum muslimin. Ketika apa? Terjadi pemilihan terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena mereka bukan orang-orang yang haus dengan kekuasaan. Dikatakan di sini Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya sepeninggal Rasul SAW mereka langsung memilih Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena mereka mengetahui, karena mereka sepakat, mereka tidak mendapatkan di bawah kolong langit yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falam yajidu tahta adimis sama khairan min Abi Bakar. Mereka sepakat, mereka tidak mendapati seorang pun yang lebih baik di atas muka bumi ini daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, pemimpin manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebetulnya yang juga disyaratkan oleh Rasul SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang mau meninggal dunia, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam salat bersama manusia. Ini apa? Isyarat bahwasanya khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Wa qala rahimahullah, Imam Syafi'i juga berkata, ajma'an nasu ala khilafati Abu Bakar wastukhlifa Abu Bakar atau wastakhlafa Abu Bakar Umar thumma ja'ala Umar asyura ila sittatin ala an yuwalluha wahidan minhum fawallauha Utsman radhiyallahu ta'ala anhu aw radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Syafi'i juga berkata, manusia sepakat, para sahabat sepakat bahwasanya khalifah sepeninggal Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Memang di sini ulama ada sedikit perselisihan tentang cara pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah.
apakah langsung dipilih oleh Rasul SAW ataukah lewat pemilihan para sahabat Rasul SAW. Dan ini diantara cara pemilihan pemimpin yang syar'i, yaitu apa? Pemimpin yang pertama langsung menunjuk pemimpin yang berikutnya. Ini cara yang syar'i. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq langsung menunjuk kepada Umar bin Khattab. Atau ada majlis syura, al-halli wal aqd, para pakar dari para ulama atau yang lainnya bermajlis atau mengadakan pemilihan. Bukan semua orang memilih, tidak. Namun apa? Para ulama saja. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab memilih 6 dari para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT Rasulnya untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai al-khalifah sepeninggal beliau. Ini di antara apa? Cara memilih pemimpin yang syar'i, langsung pemimpin yang pertama menunjuk pemimpin yang berikutnya, atau ada para ulama, para pakar yang memilih siapa pemimpin kaum muslimin tersebut. Dikatakan di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada khilaf tentang pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah langsung dipilih Rasul SAW atau lewat pemilihan para sahabat Rasul SAW sepeninggal beliau. Namun yang rajih bahwasanya beliau Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh Rasul SAW meskipun dengan apa? Isyarat yang sudah kita jelaskan tadi. Intinya pendapat yang kuat dari para ulama, Abu Bakar As-Siddiq dipilih lewat pemilihan Rasul SAW meskipun dengan apa? Isyarat. Ajma'an nasu ala khilafati Abu Bakar. Sepakat manusia memilih Abu Bakar setelah Rasul SAW sebagai khalifah. Wastaqla Abu Bakar Umar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memilih langsung Umar bin Khattab sepeninggal beliau nantinya. Summa jala Umar asyura. Kemudian Umar bin Khattab membuat syura, musyawarah yang diserahkan kepada 6 para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Agar mereka 6 orang itu memilih salah seorang di antara mereka. Fawalla Utsmana ajma'in. Maka mereka pun apa? Memilih Utsman radhiyallahu taala anhu setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita lihat sangat jauh bedanya antara pemilihan pemimpin dari kalangan para sahabat dengan yang ada sekarang ini. Kalau kita lihat sejarah sangat singkat pemilihan mereka. Dalam satu malam pun langsung terjadi apa? Pemilihan. Tidak perlu kampanye, tidak perlu apapun daripada buang waktu, buang tenaga, buang harta dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kaum muslim tidak akan maju kecuali mengikuti jejaknya para as-sahabat. Dalam segala permasalahan, di antaranya dalam masalah memilih pemimpin kaum muslimin. Kemudian wa yaqulu rahimallah kana Abu Bakrin khalifatan Nabi SAW wal amil ba'dahu. Imam Syafi'i juga mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah setelah Nabi SAW. Wa qala rahimallah khilafatu Abu Bakar haqqun qadahu Allah min fawqi sab'i samawatihi. Kata Imam Syafi'i juga bahwasanya kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah hak dan itu diputuskan Allah Taala dari atas langit yang 7. Kemudian waqad ta'ajjaba ba'dun nas fi zamanihi min tafdhili Abu Bakar wa Umar li'annahu Hasyimiyun. Sebagian orang pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah taala itu mengingkari ucapan Imam Syafi'i tentang orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW atau khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar wa Umar, dengan tujuan bahwasanya dikarenakan Imam Syafi'i itu adalah Hasyimiyun, dari Bani Hasyim. Dituduh Imam Syafi'i itu apa? Fanatik golongan. Maka dijawab oleh beliau nantinya. Wa qad dhannu anna ad-dina 'ala ta'assub lil aba' wal ajdad. Mereka mengira bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya agama itu dibangun di atas fanatik golongan atau fanatik kepada nenek moyang. Faqad sa'ala Ibrahim ibnu Ubaid al-Hajji. Ada seorang yang bernama Ibrahim bin Ubaid, dia bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma ra'aitu Hasyimiyan qad qaddama Abu Bakar ala aliin ghairuka." Kata orang itu bahwasanya aku tidak melihat seorang pun dari Bani Hasyim yang mendahulukan, mengutamakan Abu Bakar di atas Ali selain dirimu. Ini adalah tuduhan keji kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah tidaklah mengutamakan Abu Bakar dan Umar daripada selainnya dari para sahabat kecuali karena dalil, bukan karena apa? Fanatik golongan. Karena memang di dalam Islam tidak ada istilah apa?
fanatik golongan. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa di antara kalian. Likulin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatannya, bukan karena nasab keturunannya, bukan karena golongan fulan dan alan. Ya. Ini adalah al-Islam. Namun di sini Imam Syafi'i rahimahullah dituduh dengan tuduhan yang keji. Ini merupakan suatu hal yang lumrah, merupakan sunatullah. Setiap orang yang mengatakan kebenaran pasti akan banyak tuduhan-tuduhan yang miring, banyak tuduhan-tuduhan yang keji padanya. Sunatullah dari kalangan para anbiya sampai para penuntut ilmu agama yang mengucapkan kebenaran pasti akan ada tuduhan-tuduhan yang dusta kepadanya. Faqala Syafi'i Ali ibnu Ammi wa ibnu Khalati. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Ali bin Abi Thalib itu juga dari apa? Itu merupakan apa? Silsilah keturunanku. Artinya apa? Beliau sampai nasabnya juga kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, masih ada kekerabatan, masih sama-sama Ahlul Bait. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah masih ada Ahlul Bait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun apa? Karena beliau tidak ta'assub dengan golongan, tidak ta'assub dengan apa? Nasab keturunan. Namun beliau lebih ta'assub fanatik kepada ad-dalil, maka beliau lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Ali ibnu Ammi. Ali bin Abi Thalib adalah anak pamanku. Wa ibnu Khalati, artinya apa? Masih ada silsilah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan dikira beliau apa? Tidak cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Namun apa? Karena ini adalah agama, harus apa? Dipertahankan meskipun apa? Harus menyelisihi misalnya kerabat ataupun nasab keturunan. Wa ana rajulun min Bani Abdi Manaf. Aku adalah seseorang dari keturunan Bani Abdi Manaf. Wa anta rajulun min Bani Abdiddar, dan engkau adalah keturunan dari Bani Abdiddar. Walau kanat hali mukarramatan kuntu aula biha minka. Seandainya ta'assub kepada Ali bin Abi Thalib itu suatu kemuliaan, ya, dibandingkan dengan ta'assub kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka aku lebih utama untuk ta'assub kepada Ali bin Abi Thalib daripada dirimu. Yang mengerti apa? Jauh daripada nasab keturunannya Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, di sini Imam Syafi'i ketika dituduh mengapa beliau lebih memilih Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dikarenakan beliau adalah keturunan Bani Hashim. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, justru aku lebih dekat kepada Ali bin Abi Thalib dibandingkan dirimu. Aku lebih utama untuk mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada dirimu. Cuma ini karena agama yang lebih mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq daripada Umar bin Khattab, maka aku lebih mengutamakan mereka berdua daripada Ali bin Abi Thalib yang juga masih ada apa? Nasab keturunan denganku. Karena sekali lagi, agama bukan lewat nasab keturunan, agama bukan berdasarkan nasab keturunan, agama adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, walau kanat hadhihi makramatan atau mukarramatan kuntu aula biha minka. Seandainya mendahulukan nasab keturunan itu lebih utama, maka aku akan apa? Lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada dirimu. Artinya aku lebih utama untuk ta'assub kepada Ali bin Abi Thalib daripada dirimu. Walakin laisal amru ala ma tahsibu. Namun perkaranya bukan seperti yang engkau kira, bahwasanya aku ta'assub dengan golongan. Tidak. Justru apa? Kalau aku ta'assub dengan golongan, aku akan lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib. Cuma karena agama, Al-Quran dan Sunnah lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka aku lebih mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Ai laisal amru ala ma tahsibu min at-ta'assub walakinnahu dinun wa aqidatun mabniyatun ala nusus syar'iyyah. Maksudnya Imam Syafi'i tadi, bukan perkaranya seperti yang engkau kira, namun ini adalah masalah agama, ini adalah masalah akidah yang dibangun di atas nas-nas yang syariah, dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad adda al-Imam Syafi'i al-Khalifah ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz khalifatan khamisan lil khulafa'ir rasyidin. Imam Syafi'i rahimahullah menganggap Al-Khalifah ar-Rasyid yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. Dikarenakan ittiba beliau kepada sunnah, dikarenakan keadilan yang beliau
tebarkan di antara masyarakat pada waktu itu. Faqala rahimallahu, beliau mengatakan al-khulafa khamsatun. Ya, para khalifah itu ada 5, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz ridwanullahi alaihim. Ini tentang masalah apa? Wallahu alam. Tentang masalah keadilan yang ditebarkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, meskipun beliau bukan kalangan sahabat. Ya. Meskipun apa? Ada pemimpin kaum muslimin yang lebih utama dibandingkan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala setelah para khulafa rasyidin, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, yang merupakan awalul mulukin muslimin, raja pertamanya kaum muslimin, yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Adapun masalah keutamaan, mana yang utama, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Maka jelas Muawiyah lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Muawiyah adalah seorang sahabat, sedangkan Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Cuma di sini wallahu alam maksud beliau dikatakan termasuk al-khalifah yang khamid, karena memang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu mirip dengan kekhalifahan para khulafa rasyidin dalam apa? Menebarkan keadilan sampai betul-betul merasakan ketentraman di dalam negeri tersebut. Bahkan dikatakan dalam banyak riwayat tentang masalah hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda hari kiamat yang kecil atau tanda kecil hari kiamat itu menyebarnya harta kaum muslimin. Di antara para ulama mensyarah itu adalah pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala. Namun sekali lagi tentunya Muawiyah lebih utama dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Tetap karena itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wa man ittaqada atau wa min ittiqadi rahimallahu fi ashabi Rasulullah sukutuhu an kulli ma syajara bainahum radhiyallahu anhu. Demikian pula di antara keyakinan Imam Syafi'i tentang para sahabat Rasulullah SAW, beliau lebih baik diam dalam masalah-masalah yang di situ ada pertikaian antara para sahabat Rasulullah SAW. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ketika terjadinya perselisihan antara Aisyah dan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, maka sikap Imam Syafi'i lebih banyak diam, tidak banyak berkomentar. Kemudian beliau meriwayatkan ucapan dari Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala ketika ditanya tentang qatla Siffin, orang yang terbunuh dari perang Siffin, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan tilka dima'un taharallahu minha iyadi. Itu adalah darah-darah yang Allah sucikan kita darinya. Artinya kita tidak ikut berperang pada waktu itu, kita tidak ikut bertikai pada waktu itu. Maka fala uhibbu an akhdiba lisani biha, maka aku tidak ingin ikut campur tangan atau tidak ingin untuk campur komentar dalam masalah pertikaian antara para sahabat Rasulullah. Sudah lebih baik diam, jangan dipermasalahkan antara pertikaian antara para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah mujtahidun, orang yang berijtihad, kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Tidak boleh dicelah sama sekali. Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Wajib untuk kita mencintai mereka, memuji mereka, tidak mencelah mereka dan menjaga hati kita dari para sahabat Rasulullah SAW. Nah, itu merupakan ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan di antara tanda Ahlussunnah wal Jamaah salamatu qulubi wa alsinatihim ala ashabi Rasulullah SAW. Di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah selamatnya lisan dan hati mereka dari mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, khususnya ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Imam Syafi'i juga mengatakan ketika mengomentar ucapan Umar bin Abdul Aziz tadi, hadza hasanun jamil. Ucapan Umar bin Abdul Aziz adalah ucapan yang jamil, yang sangat indah. Yaitu lebih baik kita diam, jangan berkomentar tentang masalah pertikaian antara para sahabat. Li'anna sukutal insan amma la yanfa'u huwa shawab. Karena diamnya seseorang dari permasalahan yang tidak ada kaitan dengannya itu suatu hal yang baik. Apalagi Rasul mengatakan min husni islamil itarku malayani. Di antara kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi. Pertikaian para sahabat sudah, biarkan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Yang terakhir, wa kana rahimallahu yaqulu Rabi'. Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman, "Iqbal minni thalathata asya." Terimalah dariku 3 hal. La takhud fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau terlalu mendalam-dalami tentang masalah pertikaian antara para sahabat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak perlu. Kita katakan mereka mujtahidun. Kalau salah pun di antara mereka ada janji Allah untuk mendapatkan pahala. Fa'inna khasmaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Karena kalau engkau mencaci maki para sahabat, maka yang memusuhimu nanti pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaghil bil kalam. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan engkau menyibukkan diri untuk belajar ilmu kalam, untuk belajar ilmu filsafat. Fa inni itala'tu min alil kalam ala amrin azim. Karena aku telah meneliti dari ucapan-ucapan orang-orang filsafat, ucapan ahli kalam, itu suatu yang sangat dahsyat. Artinya sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wala tastaghil bin nujum. Jangan menyibukkan diri belajar ilmu perbintangan. Fa innahu yajurru ila ta'til. Karena itu akan menyeretmu kepada penolakan terhadap tauhid ar-rububiyah. Kalau orang itu melamar perbintangan atau menyatakan bintang-bintang itu, maksudnya ilmu perbintangan itu yaitu ilmu-ilmu seperti yang dipelajari orang-orang musyrik, yang mereka menyatakan bahwasanya bintang-bintang itu punya andil dalam mengatur alam semesta ini. Hujan turun karena apa? Karena bintang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh beliau, karena itu akan menyeretmu kepada syirik dalam masalah ar-rububiyah. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.